Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Sahabat-sahabat alkemi, di antara Anda pasti ada yang pernah memakan buah yang rasanya kecut. Rasa kecut atau rasa asam pada buah itu disebabkan oleh zat yang dinamakan dengan senyawa asam. Atau mungkin Anda pernah ketika sedang mandi tanpa sengaja air sabun atau air sampo itu mengenai lidah Anda dan rasanya pahit. Rasa pahit pada air sabun atau air sampo itu disebabkan oleh zat yang dinamakan dengan senyawa basa. Nah, apa itu sebenarnya senyawa asam dan senyawa basa? Dalam video presentasi kali ini, kita akan membahas 3 teori asam basa menurut para ilmuwan. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Kita langsung simak video presentasi berikut ini. Teori asam basa yang pertama adalah menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, yang dimaksud dengan asam adalah zat yang bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+, atau biasa juga dituliskan dengan H3O+. Sementara basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Sebagai contoh misalnya untuk asam, jika HCl dilarutkan di dalam air, maka air akan mensolvasi atau melingkupi ion H+ dari HCl membentuk ion H3O+ dan Cl-. Nah, karena menghasilkan ion H+ atau H3O+ ini, maka HCl disebut dengan senyawa asam. Nah, sementara untuk basa misalnya NH3 kalau dilarutkan dalam air, maka pasangan elektron bebas dari NH3 itu dapat mengikat ion H+ dari air sehingga membentuk ion NH4 dan OH-. Nah, karena melepaskan ion OH- dalam air, maka NH3 itu disebut dengan senyawa basa. Sekali lagi, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, sementara basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, ini adalah beberapa contoh reaksi ionisasi asam. Misalnya HCl, asam klorida, ini kalau dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Sekali lagi, ini jika air yang melingkupi ion H+ atau mensolvasi ion H+ ini dituliskan, maka H+ ini akan ditulis sebagai H3O+. Jadi jangan bingung, pada hakikatnya H+ itu sama dengan ion H3O+. Atau misalkan untuk ini H2SO4, asam sulfat, kalau dilarutkan dalam air maka H2SO4 itu akan melepaskan ion H+ dan SO4 2-. Nah, karena senyawa-senyawa ini kalau dilarutkan di dalam air melepaskan ion H+, maka senyawa-senyawa ini disebut dengan asam menurut Arrhenius. Nah, kemudian yang ini adalah beberapa contoh reaksi ionisasi basa. Misalnya NaOH, natrium hidroksida. NaOH itu kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan
OH-. Atau misalkan ini CaOH2, kalsium hidroksida, kalau dilarutkan dalam air menghasilkan Ca2+ dan OH-. Nah, karena senyawa-senyawa ini kalau dilarutkan dalam air menghasilkan OH-, 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 dan seterusnya, maka senyawa-senyawa tersebut dinamakan senyawa basa menurut Arrhenius. Nah, demikian. Teori asam basa yang kedua adalah menurut Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, yang dimaksud dengan asam adalah zat yang bila bereaksi melepaskan proton atau H+. Sementara basa adalah zat yang bila bereaksi menangkap proton atau H+. Misalnya, untuk reaksi H2CO3 dan H2O setimbang dengan HCO3- dan H3O+. Kita lihat dulu H2CO3 dan HCO3-. Kalau reaksi itu ke arah kanan, berarti H2CO3 menjadi HCO3-. Nah, H2CO3 untuk menjadi HCO3- itu melepaskan satu buah H. Perhatikan jumlah H. H2CO3 memiliki jumlah H 2 buah menjadi HCO3- yang memiliki jumlah H 1 buah. Maka H2CO3 itu melepaskan satu buah H+ untuk menjadi HCO3-. Maka H2CO3 disebut asam. Sekali lagi, asam itu kalau bereaksi melepaskan H+. Nah, bagaimana dengan reaksi sebaliknya? Reaksi sebaliknya berarti HCO3- menjadi H2CO3. HCO3- ini menangkap satu buah H untuk menjadi H2CO3. Maka HCO3- ini disebut dengan basa. Basa adalah yang menangkap H+. Nah, untuk H2O dan H3O+, kalau reaksinya ke arah kanan, berarti H2O tadinya memiliki 2 buah H menjadi sekarang H3O+ memiliki 3 buah H. Berarti H2O itu menangkap 1 H+ menjadi H3O+. Maka H2O adalah basa. Sekali lagi, basa itu yang menangkap proton atau H+. Kalau reaksinya ke kiri, berarti H3O+ itu melepaskan 1 H sehingga menjadi H2O, maka H3O+ itu disebut asam. Nah, sekali lagi, menurut Bronsted-Lowry, asam itu yang bila bereaksi melepaskan proton atau H+, sementara basa yang bila bereaksi menangkap proton atau H+. Nah, H2CO3 dan HCO3- itu disebut pasangan konjugasi. Demikian juga H2O dan H3O+ itu disebut pasangan konjugasi. Konjugasi itu artinya berselang-seling. Disebut konjugasi karena jika dia bersifat asam, pasangannya adalah basa, selang-seling. Kalau dia bersifat basa, maka pasangannya adalah asam. Nah, demikian. Nah, ini reaksi yang tadi, H2CO3 ditambah H2O setimbang dengan HCO3- dan H3O+. Pasangan konjugasi itu adalah H2CO3 dengan HCO3-.
Kemudian yang satu adalah H2O dan H3O+. Nah, perhatikan pasangan konjugasi itu memiliki rumus senyawa yang mirip. Nah, ini H2CO3 dengan HCO3-. H2O dengan H3O+. Itu pasangan konjugasi memiliki rumus senyawa yang mirip. Nah, sekarang H2CO3 itu kalau menjadi HCO3- melepaskan satu H+. Ini tadinya 2 menjadi tinggal 1. Berarti H2CO3 melepaskan H+. Melepaskan H+ berarti dia asam. Nah, pasangan konjugasinya pasti berselang-seling, maka HCO3- pasti basa. Nah, demikian. Kalau untuk H2O, dia menjadi H3O+. Tadinya H2 menjadi H3, berarti H2O menangkap H+. Karena menangkap H+, maka dia bersifat basa. Pasangan konjugasinya pasti asam. Nah, demikian. Simpulannya adalah jika suatu senyawa bersifat asam, maka pasangan konjugasinya pasti bersifat basa. Dan sebaliknya, kalau suatu senyawa bersifat basa, maka pasangan konjugasinya pasti asam. Nah, jika suatu senyawa bersifat asam lemah, maka pasangan konjugasinya akan bersifat basa kuat. Demikian juga sebaliknya. Kalau suatu senyawa bersifat basa lemah, maka pasangan konjugasinya pasti bersifat asam kuat. Kalau asam yang lebih kuat, maka pasangan konjugasinya pasti basa lemah. Kalau basa kuat, maka pasangan konjugasinya pasti asam lemah. Demikian. Nah, ini contoh yang lain. CH3NH2 bereaksi dengan H2CO3 setimbang membentuk HCO3- dan CH3NH3+. Sekali lagi, pasangan konjugasi adalah yang rumus senyawanya mirip. Misalnya CH3NH2. Nah, berarti pasangannya adalah ini. Yang mirip rumus senyawanya. Nih. Kemudian H2CO3. Berarti pasangannya yang mirip HCO3-. Oke, demikian. Kemudian, perhatikan CH3NH2 menjadi CH3NH3+. Tadinya NH2 menjadi NH3+. Berarti NH2 ini menangkap satu H+. Karena menangkap H+ disebut basa. Ingat ya, melepas H+ asam, menangkap H+ basa. Kalau begitu pasangan konjugasinya pasti asam. Nah, H2CO3 menjadi HCO3-. Ini tadinya 2 menjadi tinggal 1 H. Berarti H2CO3 melepaskan satu buah H+. Karena melepaskan satu buah H+, maka H2CO3 asam. Pasangan konjugasinya pasti basa. Demikian, mudah-mudahan mudah ya dipahami. Sekali lagi, menurut Bronsted-Lowry, asam itu yang kalau bereaksi melepaskan H+. Basa itu kalau zat yang bereaksi menangkap H+. Teori asam basa yang terakhir adalah menurut Lewis. Nah, menurut Lewis, yang dimaksud asam itu adalah zat yang dalam reaksi menerima pasangan elektron bebas. Sementara basa adalah zat
yang dalam reaksi mendonorkan pasangan elektron bebas. Misalnya reaksi antara NH3 dengan BF3. Nah, NH3 itu masih memiliki pasangan elektron bebas yang bisa digunakan untuk berikatan dengan BF3. Ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, Anda ingat lagi bagaimana pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, pasangan elektron bebas dari NH3 itu didonorkan kepada BF3 sehingga terjadilah senyawa koordinasi NH3BF3. Nah, karena NH3 ini mendonorkan pasangan elektron bebas, maka NH3 disebut basa. Sementara BF3 karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3, disebutlah dia sebagai asam. Nah, sekali lagi menurut Lewis, asam adalah zat yang dalam reaksi menerima pasangan elektron bebas, sementara basa adalah zat yang dalam reaksi mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, sahabat-sahabat alkemi, demikian 3 teori asam basa menurut para ilmuwan. Selanjutnya, Anda bisa berlatih untuk mencoba mengerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama adalah membuat reaksi ionisasi senyawa-senyawa asam dan basa berikut. Kemudian Anda tentukan dia asam atau basa. Kemudian untuk soal nomor 2 ini, Anda diminta untuk menentukan mana yang bertindak sebagai asam dan mana yang bertindak sebagai basa. Nah, reaksi ini berarti menurut teori Bronsted-Lowry. Kemudian yang ketiga ini, tentukan pasangan asam basa konjugasinya. Nah, ingat, pasangan konjugasi itu memiliki rumus senyawa yang mirip. Boleh juga sekaligus Anda tentukan mana yang bersifat asam dan mana yang basa. Nah, mudah-mudahan bisa Anda pahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.